Apakah sudah ada? Belum, Pak. Ya, ada ya. Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mewakili rekan-rekan dari kelompok 3, kelompok Langen. Jurnal yang sudah kami buat sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan diawali dari bulan Juli tanggal 28. Kami itu kegiatannya adalah perencanaan. Di perencanaan yang kami lakukan menyusun SK tim koordinator rumah kolaborasi guru. Kenapa rumah kolaborasi guru? Karena ide program kami di RPL adalah rumah kolaborasi guru. Implementasi PM di kelompok kami dan juga di sekolah kami adalah ke pengembangan SDM dulu. Setelah Bapak Ibu guru memahami, kami berharap itu dapat diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah penyusunan SK, lanjut dengan penyusunan program dan jadwal. Ini dilaksanakan tanggal 28. Kemudian yang kedua kegiatannya adalah pelaksanaan. Nah, jadi ada perencanaan, pelaksanaan, nanti ke bawahnya ada monet. Tapi monet sepertinya nanti di bulan ketiga. Untuk Agustus, pelaksanaan pertama yaitu sosialisasi program di satuan pendidikan. Ada yang lupa di nomor 1 tadi ada catatan penting untuk perencanaan. Ini dilengkapi surat undangan dan daftar hadir. Kemudian disesuaikan dengan lini masa OJT dan juga Kaldik Sabdik. Karena Agustus itu full job, banyak lomba-lomba baik di sekolah, di desa, di kecamatan, di kota. Jadi Agustus kami hanya melaksanakan 2 kegiatan. Dan di RPL awal dulu yang diupload di LK belum ada surat dari distrik untuk pembebasan. Jadi kelompok kami belum memasukkan ke jurnal. Nah, ini nanti minta rekomendasi dari Ibu dan Bapak Fasil apakah kegiatan tersebut masuk ke ide program kami yang pembebasan atau tidak harus, tapi kami tetap melaksanakan. Yang kedua ya, pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya ada di tanggal 5 Agustus dan 19 Agustus. Tanggal 5 Agustusnya adalah sosialisasi program di satuan pendidikan. Ini dihadiri oleh seluruh GTK dan juga kami mengundang pengawas. Karena kami melaksanakan OJT ini dengan 4 kerangka pembelajaran ya Bapak dan Ibu Fasil. Ada dari praktik pedagogis, kemudian kami juga melaksanakan kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan juga pemanfaatan digital. Lalu disebut ngarau kusikumah mungkin diam ya, tapi nanti mungkin setelah berjalan akan dievaluasi apakah yang 4 kerangka tersebut dapat terlaksana atau tidak. Kegiatan selanjutnya masih tanggal 5 kelas mikro, yaitu pelatihan kecil antar guru oleh koordinator kegiatan. Yang dimaksud koordinator di kelompok kami adalah Bapak dan Ibu guru yang mengikuti pelatihan. Karena ini judulnya rumah kolaborasi guru, kami mengkoordinir juga rekan-rekan guru yang menjadi peserta pelatihan KKA. Jadi kegiatannya sudah include dengan yang KKA, cuma tidak tersurat ya. Nah, koordinator bertindak sebagai narasumber. Kebetulan saya juga masuk sebagai koordinator karena saya peserta pelatihan. Untuk tanggal 19-nya, bedah RPP dan pembelajaran berbasis proyek. Ini kegiatannya dengan menyimak video dan contoh RPP yang sudah diupload oleh rekan-rekan guru di LMS masing-masing. Masih tanggal 19, yaitu merancang perencanaan pembelajaran. Di tahap awal, tanggal 19 itu menyimak dulu. Nah, di sesi akhir ada merancang pembelajaran. Setiap guru yang hadir di kegiatan tersebut diberi tugas untuk merancang satu pembelajaran sesuai kelas dan mapel yang diampu.
jadi tidak harus banyak. Tapi ada khusus untuk fase C kelas 5 dan 6, tuntutannya adalah merancang perencanaan pembelajaran mata pelajaran KKA. Kalau fase A dan fase B itu bebas, terserah mereka masing-masing mau memilih mapel apa. Ini ada hubungannya dengan RTL yang sudah kami susun dan sudah kami upload. Untuk itu, mari kita lihat RTL ya. Nah, ini adalah RTL kami. Judul programnya Rumah Kolaborasi Guru. Tujuannya meningkatkan budaya kolaborasi antar guru dalam merancang dan merefleksi pembelajaran mendalam. Termasuk KKA itu sistematika untuk perencanaan pembelajarannya tetap dengan pembelajaran mendalam. Tujuan yang berikutnya adalah memfasilitasi guru dalam berbagi praktik baik dan saling menguatkan inovasi pembelajaran berbasis 8 profil lulusan. Tujuan yang ketiga, kami hanya memiliki 3 tujuan biar tidak terlalu berat, tapi ternyata 3 juga ini lumayan berat. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas guru dalam mendesain pembelajaran yang kontekstual, berpihak pada murid, dan terintegrasi dengan nilai-nilai karakter 8 profil lulusan. Kembali ke atas. Dengan Oke, indikator keberhasilan dari tujuan yang pertama ada terselenggaranya pertemuan rumah kolaborasi guru secara rutin minimal 1 kali per bulan. Meskipun tadi di RTL ada 2 ya Pak untuk Agustus, untuk Julinya 1, untuk Agustusnya ada 2. Kemudian tumbuhnya kolaborasi lintas kelas atau mata pelajaran dalam proyek pembelajaran. Yang ketiga, tersusunnya modul, perangkat ajar atau media pembelajaran mendalam hasil kolaborasi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya munculnya karya inovatif guru atau apa ini? Sebentar. Atau kolaboratif antar guru yang dipublikasikan di media sekolah atau media sosial. Oh iya, untuk pemanfaatan digitalnya, jadi kami akan mengupload karya RPP kami di ruang GTK. Nanti mungkin akan di-share juga ke grup kita ya, biar Bapak Ibu melihat produk dari sekolah kami. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Ini sama seperti di RTL tadi, ada perencanaan dengan penyusunan SK tim koordinator rumah kolaborasi guru, penyusunan program dan jadwal. Nah, SDM yang dilibatkan ada pengawas sekolah. Jadi setiap kegiatan kami mengundang, baik beliau hadir ataupun tidak, kami membuat undangannya dan kebetulan hadir terus kemarin. SDM berikutnya kepala sekolah, guru koordinator, penggerak komunitas belajar. Nah, kenapa ini ada penggerak komunitas belajar? Karena sekolah kami dulu memiliki narasumber berbagi praktik baik yang namanya sudah tercantum di PMM waktu itu. Nah, jadi kami berdayakan juga. Kemudian ada narasumber lokal atau inspiratif dan seluruh GTK. Nah, mungkin untuk apa tadi Pak? Untuk yang kemitraan pembelajaran. Nah, nanti ada narasumber lokal atau inspiratif. Dalam satu kelompok kangen akan ada silang narasumber. Jadi kemitraan pembelajarannya bisa terlaksana dalam antar sakti gitu, dalam satu kecamatan. Kemudian ini untuk tanggal-tanggal kegiatannya dimulai dari tanggal 28 tadi perencanaan, kemudian tanggal 5 adalah pelaksanaan dan 19 Agustus. Kemudian pelaksanaan berikutnya rencananya nanti 2 September, yaitu praktik pembelajaran atau lesson study. Ada juga refleksi bersama dari praktik pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi setiap koordinator nanti kelasnya akan dikunjungi dan diobservasi oleh seluruh GTK, kemudian
dibuat dokumentasinya dalam bentuk video live streaming YouTube. Tanggal 16 September adalah berbagi praktik baik dan refleksi pembelajaran, kemudian menulis laporan singkat praktik baik. Jadi Bapak Ibu ketika di pertemuan tanggal 19 itu kan menyusun RPP. Nah, ada kewajiban untuk mereka mempraktikkan yang sudah ditulis dalam RPP-nya. Kemudian dibagikan praktik baiknya atau kegiatan pembelajaran dari RPP itu di tanggal 16. Nah, pada tanggal 7 Oktober ada pameran mini hasil kolaborasi guru. Ini merupakan pemanfaatan digital. Jadi kami akan membuat pameran mini dari RPP yang telah dirancang dan disusun, juga video pembelajaran yang telah dipraktekkan nanti dalam sosmed sekolah, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada dan lainnya, ada Instagram. Kemudian yang utama adalah di unggah karya ruang GTK. Langkah terakhir yang kami laksanakan adalah Monef. Jadi ada sedikit kebetulan dengan yang dibahas tadi Ibu Fasil. Monef itu internal ya Bu di dalam sekolah. Nah, melakukan evaluasi rutin tiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan kami akan melakukan Monef. Kemudian menyusun perbaikan program untuk bulan berikutnya berdasarkan umpan balik dari guru. Nah, itu sampai dengan akhir. Nah, terus apa saja sih dokumen yang kami siapkan? Ada listnya. Yang pertama RTL yang barusan dibuka, kemudian jurnal yang tadi baru 3 kegiatan. Terus ada lampiran, ini lampiran baru rencana, dan mudah-mudahan nanti ada kelompok lain yang membantu kami untuk pengadaan lampiran yang akan kami butuhkan. Yang pertama surat undangan. Kalau surat undangan sudah dibuat, kemudian daftar hadir juga sudah, kemudian SK kegiatan, surat tugas narasumber, jadwal kegiatan, banner kegiatan. Kalau banner sudah juga, selain presentasi, form umpan balik kegiatan, kemudian dokumentasi. Kita kupas, nggak apa-apa, dikupas satu-satu. Untuk surat undangannya, di sini saja. Ini tadi dipaksa sama Pak Tatang, katanya dikumpulkan dengan satu slide, disingkir di keluaran presentasi. Ini masih yang RTL tadi. Setelah RTL, ini ada jadwal. Nah, di pertemuan pertama kan di perencanaan ada membuat jadwal. Nah, jadwalnya itu sudah disusun dari awal sampai nanti Oktober. Kami jadi tinggal melaksanakan sambil berjalan, dievaluasi apakah jadwal ini bisa terlaksana atau tidak. Ini jadwalnya ada tanggal 28 Juli, 5 Agustus, 19 Agustus, 2 September, 16 September, 7 Oktober, kemudian 14 Oktober dan 21 Oktober. Jadi kegiatannya hanya segitu. Itu kan sudah dilihat dari kali di mana tanggal mana yang seluruh GPK bisa melaksanakan rumah kolaborasi guru ini. Ternyata jatuhnya di hari Kamis. Selasa, di hari Selasa. Yang selanjutnya ini jadwalnya. Nah, di jadwal juga ada keterangan akan ada Monef. Jadi Monefnya internal. Ini adalah format jurnal yang tadi ya baru 3 kegiatan. Nah, terus banner Ibu Fasil, ini adalah banner kami, judulnya Rumah Kolaborasi Guru. Insya Allah matching dengan jurnal dan juga RTL ya. Nggak pakai judul lain. Mohon dikoreksi juga kalau misalnya bannernya nggak pas. Terus ini undangan kegiatan. Diawali kan tadi tanggal 28 ya. Nah, ini 28 kami mengundang Bapak Ibu Guru untuk pembentukan panitia rumah kolaborasi guru. Kemudian undangan yang berikutnya adalah untuk kegiatan kemarin tanggal 5 Agustus, yaitu kegiatannya adalah diseminasi sosialisasi program dan kelas mikro. Kemudian pertemuan kedua ini undangannya untuk tanggal 19. Gila Pak. Ya, terus daftar hadir. Kami juga sudah membuat daftar hadir. Tanggal 28 itu sudah
dibuatnya baru tadi pagi, jadi ini belum ditandatangankan. Insya Allah nanti ditandatangankannya menyusul, tapi kegiatannya sudah real dilaksanakan. Terus untuk daftar hadir kegiatan yang tanggal 5 Agustus, ini saya tadi motor tadi pagi minta bantuan UPP, dan ini buktinya sudah ditandatangan, berarti sudah terlaksana. Tanggal 5 dan 19 ya. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang tanggal 28 Juli itu di perencanaan. Nah, kemudian dokumentasi selanjutnya adalah pertemuan tanggal 5 Agustus. Kebetulan semakin hari HP kami semakin hang, jadi tidak bisa membuat dokumentasi foto atau video. Inisiatifnya adalah dengan live YouTube. Jadi kami dengan YouTube, bukan Balaga, tapi karena memang HP kami terbatas gitu ya. Yang selanjutnya tanggal 19 Agustus, ini juga HP-nya udah semakin gak kuat nampung memori baru, jadi kami live secara melaksanakan membuat dokumentasinya dengan live di YouTube. Kemudian, nah dari pertemuan kedua kemarin kan merancang pembelajaran mendalam. Ada tugas untuk Bapak dan Ibu guru karena waktunya keburu sore, jadi di PR-kan. Karena PR, supaya tidak lupa, saya membuatlah link Google Form. Setelah dibagikan, tadi pagi dicek ternyata dari 17 guru itu baru ada 11 guru yang mengumpulkan rencana pembelajaran mendalam. Itu artinya saya masih harus mengingatkan supaya berapa guru lagi ya? 6 guru lagi tuntas membuat satu produk RPP. Nah, terus saya juga membuat umpan balik. Ini yang akan nanti dilaksanakan di setiap akhir bulan. Yang di RTL itu istilahnya adalah monet kegiatan. Untuk umpan baliknya akan dibagikan ke Bapak Ibu guru itu setiap akhir bulan. Berarti ada 3 bulan, bulan Agustus, bulan September, dan juga bulan Oktober. Biar tidak lupa, saya juga menyematkan link Google Drive-nya. Jadi Bapak Ibu tidak harus ngisi dan tidak harus nge-print untuk menceklis atau mencatat, tapi nanti akan diisi di Google Form. Saya tinggal naom-naom saja. Oh, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Baik, untuk menanggapinya kelompok 4. Kelompok 4. Lanjutkan. Lanjutkan katanya kelompok 3 untuk masak. Ini untuk satu sekolah atau satu gugus, Pak? Kebetulan. Iya. Ibu gimana itu mengkondisikan guru-guru supaya betul-betul bisa mengikuti program ini, Bu? Oke. Pakai mic jawabnya, Pak? Ya, terima kasih. Kalau pertanyaannya bagaimana mengkondisikan guru supaya bisa mengikuti program ini. Mungkin ini salah satu pengalaman kami tahun lalu ya, selama 3 semester kami mendapat amanat dari kementerian untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi untuk kegiatan komunitas belajar kami masih tetap jalan. Intinya ada kesepakatan di antara kami kapan waktu yang benar-benar bisa kumpul bersama. Begitu ya Pak. Jadi diawali dari kesepakatan dulu. Sebelum pembuatan jadwal kita sepakati dulu, kita cek audit dulu. Gitu kan? Itu pertanyaannya, Bu. Ya. Itu apakah di sana ada masuk anggaran BOS dan bukan? Untuk anggaran BOS dari Boskin kami hanya menganggarkan banner dan juga 1 kali konsumsi Pak. Dan itu lumayan ribet karena SI-nya itu per kegiatan. Untuk banner kami clearing satu kegiatan dan 1 materai. Kemudian untuk konsumsi juga sama. Untuk belanja ATK juga sama. Jadi hanya itu yang kami anggarkan. Selebihnya ada transport untuk peserta, untuk kegiatan pelatihan dan juga OJT. Alhamdulillah kegiatan hari ini saya didanai oleh Boskin. 50.000 Pak. Boleh menambahkan? Saya bisa membantu Pak, ya, tentang program yang dijelaskannya, karena Bapak menanyakan tentang apakah ada
dari bos ya. Ya, kalau dari bos reguler saya kurang tahu ya, karena saya menganggarkan dari boskin. Ternyata ketika saya menerima boskin di jereng-jereng sih bahasa Sunda namanya. Contoh saja, saya sekitar cuma kemarin dengan benaran cuma dapat sisa 1.200.000 karena untuk robot, kemudian kegiatan yang kita bayar, kemudian sampai dianggarkan 12 kali dari IN 1, OJT dan IN 2, sehingga untuk memang betul kami juga cuma menganggarkan 1 kali untuk maminnya. Jadi karena ketersediaan dana dari itu, maka Bapak tadi menanyakan, saya menggunakan itu sisa dari anggaran yang tersedia. Begitu, terima kasih Pak. Lihat nikah kayak apa? Ada lagi kelompok 4? Ya, makanya gini Pak, Ya. jadi kan, mohon maaf ya, ini di kami kan ada beberapa guru yang ikut pelatihan, menanyakan kepada kami tentang apa tuh honor dari boskin itu sendiri. Saya bilang saya bingung ini tuh gitu, karena kalau secara general memang nggak ada ya. Kehabisan Pak, kasepan teh nya. Betul Pak. Untuk Iya Pak, untuk transport kami kan dari awal sudah menggora-gora dulu ya. Untuk biaya pelatihan 4 orang sekian, untuk beli media KKA sekian. Nih ada sisa berapa? Untuk buku sekian. Nah, sisa dari itu kita coba kalau dikasih transport berapa kali transportan ini? Yang kami hitung di Langen kemarin OJT in service kan 5 hari. Ya, kali 50 kali 4 peserta kalau SD. Kemudian Itu mah KKA. ya untuk KKA 4. Nah, kemudian yang OJT kan dihitung 3 kali pendampingan. Itu juga sama. Berarti tadi 5 tambah 3 ya sekarang. Terus nanti ada on 2, in 2. In 2 itu 4 hari. Nah, jadi 5 tambah 3 tambah 4 dikali 50 dikali di jumlah peserta. Itu kami anggarkan di Boskin. Itu untuk transportnya. Untuk KKA 9 hari. Pak Haji, untuk KKA 9 hari jadinya ya? Betul? Saya dianggarkan 4, ya 9. Untuk KKA 9. Jadi yang lainnya kami hanya bisa menganggarkan untuk banner dan sedikit ATK juga 1 kali mamin, 1 kali saja daripada tidak sama sekali. Jadi yang sekian pertemuan pendampingan dan kegiatan kita. Dan mungkin dulu pernah disampaikan ya di SD 3 Langsari ya Pak, bagaimana rangkaian kegiatan KKA dan PM sehingga Bapak dan Ibu mungkin bisa menganggarkan untuk itu. Kalau di Bapak, Boskin atau Bos Reguler? Boskin. Ini